Oke, Bang Nikol, aku mau nanya tentang masih tanggapan tentang Nikita Mirzani yang sampai sekarang masih dalam proses penahanan di Polda Metro Jaya. Sudah 3 bulan dan berkas P21 dia itu juga masih belum lengkap. Yang mana Kejati baru mengkabarkan kalau jika sampai tanggal 20 P21 tidak lengkap dan masa tahanan di tanggal 2 sudah selesai, itu dia bisa bebas demi hukum. Seperti apa sih mungkin Abang menanggapi bebas demi hukum ini? Iya, saya kira itu sudah diatur KUHP. Jadi apabila berkas yang dinaikkan ke Kejaksaan Tinggi itu oleh Polda diperiksa tidak cukup bukti untuk disidangkan, untuk P21 tadi itu dilempar balik, kembalikan ke Polri, ke polisi pada hal ini adalah Polda Metro sendiri. Jadi ketika nggak cukup berkas, nggak cukup bukti-bukti, dianggap masih kurang, berkasnya dikembalikan, dikembalikan ke Polda untuk dilengkapi. Nah, apabila belum juga dikembalikan, nah begitu masa penahanannya kan sudah lewat, dia boleh mengajukan perpanjangan, kan udah 3 kali nih. Iya. Nah, dan 3 kali begitu masa perpanjangan ini sudah berakhir, tidak ada perpanjangan lagi, ya kita harus bebas karena nggak cukup bukti. Nah, kalau nggak cukup bukti, apa yang mau disidangkan? Artinya kasus ini harus di SP3. Berarti kalau bebas itu berarti dia tidak ada dalam proses hukum lagi? Belum, iya, kalau udah SP3, surat perintah pemberhentian penyidikan, ya harus dilaksanakan, harus dieksekusi itu, dan kita harus bebas secara, ya seperti udah bebas lah, seperti kita mau sekarang ini, orang-orang yang lain. Bang, ketika kasus itu dihentikan, artinya tidak ada bukti yang kuat gitu, kita bisa melakukan upaya hukum. Lapor balik, bisa lapor balik. Artinya laporan mereka, dia bisa lapor 242, laporan palsu, ancamannya 7 tahun penjara itu. Jadi sekaligus dia memulihkan nama baik dia kan, kayak gitu. Bang, terkait kerugian dia selama ditahan seperti itu, sudah ditetapkan tersangka, apakah ada kompensasi atau dia bisa mungkin meminta pertanggungjawaban dari penyidik gitu? Nah, itu dia ada undang-undang yang mengatur soal itu. Ya, kalau dikembalikan kepada KUHP atau KUHP atau KUHP itu, kerugian dia bisa dibayar itu 100-200 juta. Tapi kalau digugat secara perdata, dia itu bisa lebih besar, di mana dia bisa mengklaim bahwa per hari dia bisa menghasilkan uang, misalnya bisa saya dia bilang 100 juta per hari, ya kan. Dengan adanya dia di penjara, semua aktivitas terhenti, penghasilan dia juga berhenti. Nah, dia bisa gugat secara perdata, bisa melebihi dari 100 juta, bisa melebihi dari 200 juta. Misalnya dia bilang per hari 100 juta, kali aja kalau 3 bulan. Oke, berarti dia bisa menggugat ke penyidik ya, Bang, dengan bisa. keperdataan ini? Bisa. Oke, Bang, tapi ada isunya kan ini kan kasus TPPU dan sulit, dan ada juga yang mengatakan sebenarnya ini bisa P21, cuman pengen ada beberapa orang di sekitar kita ini yang ingin jadi tersangka, makanya itu masih belum P21. Ini seperti apa nih ya, Bang, menanggapnya? Kalau TPPU itu kan harus pembuktian. Kita bicara hukum ini kan, bicara hukum ini cuma 2, bukti dan saksi. Karena hukum positif itu tidak mengenal asumsi. Hukum positif itu harus pasti. Cuma 2 itu aja, bukti dan saksi. Kalau semuanya bukti cukup, saksinya cukup, ya itu bisa P21. Bang, maaf saya telat ulang sedikit, boleh Bang? Maksudnya kondisi seperti apa? Maksudnya ada di tangan kejaksaan gitu. Jaksa punya berapa kali perpanjangan penahanan lagi, Bang, dalam hukum ini? Kan dia sudah perpanjang 3 kali nih. Nah, kalau masa penahanannya sudah melebihi dan dia bermohon untuk diperpanjang sudah tidak perpanjang lagi, ya harus dilepas karena nggak ada bukti yang cukup kan. Jadi ini terakhir ya, Bang, untuk penahanan perpanjangan dia. Betul. Kalau berkas belum lengkap, kemungkinan nih kita bebas. Harus bebas. Harus bebas. Harus bebas. Tidak ada perpanjangan lagi, Nggak Bang. ada. Oke. Udah?